Jika dilihat terasa nyaman karena rumah ada, mobil ada, liburan pun sesekali jalan. Tapi kenapa rasanya tetap tidak cukup? Kenapa ada kegelisahan yang terus menghantui meski semua tampak baik-baik aja? Hidup kelas menengah sering dianggap sebagai simbol keberhasilan. Tapi di balik penghasilan tetap ada cicilan yang lancar dan juga ada kenyamanan semu yang perlahan jadi jebakan. Semua itu seperti berjalan di atas treadmill, lelah tapi nggak kemana-mana. Gaji masuk, langsung keluar untuk rumah, mobil, sekolah anak, langganan digital, dan gaya hidup yang makin tinggi. Saat penghasilan naik, bukannya bebas, justru makin terjerat. Karena tekanan sosial ikut naik, harus terlihat berhasil, harus ikut standar yang baru. Tapi tunggu sebentar, apakah ini yang disebut kemajuan? Atau cuma perpindahan dari satu bentuk konsumsi ke konsumsi berikutnya? Banyak yang sebut itu aset, tapi malah menyedot penghasilan. Rumah, mobil, gadget itu bukan aset yang menghasilkan, hanya liabilitas yang dirawat setiap bulan. Sementara itu, kelas atas malah sibuk untuk membangun aset produktif seperti saham, bisnis, properti sewa yang bekerja untuk mereka bahkan saat mereka tidur. Yang membuat kelas menengah semakin rapuh adalah posisi mereka di tengah yang harus merawat orang tuanya dan juga harus membesarkan anak-anaknya yang biayanya semakin mahal. Minta bantuan tapi tidak cukup miskin, mau tenang juga tidak cukup kaya. Itulah ilusi dari orang menengah. Mereka bekerja keras bukan untuk kemerdekaan, tapi agar semuanya tidak runtuh. Meninggalkan ilusi kelas menengah bukan berarti meninggalkan kenyamanan. Karena pada akhirnya kekayaan sejati bukan soal seberapa banyak yang bisa kita beli, tapi seberapa dalam kita memahami tentang arti cukup dan apakah kita sungguh hidup berdasarkan nilai, bukan hanya mengikuti ekspektasi sosial. Sudah saatnya kita berhenti mengejar ilusi dan mulai merancang hidup dengan sadar, bukan sekedar nyaman tapi benar-benar merdeka.